Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu. Saya sendiri Desita Gumanti, SPD MPDE. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai matrik. Nah, apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Nanti ada operasi matrik, kemudian ada jenis-jenis matrik yang akan kita pelajari. Baik, kita mulai dulu dengan definisi matrik. Matrik itu apa? Nah, matrik itu adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan yang diatur. Jadi dia ada baris, juga ada kolom. Nah, seperti apa yang susunan 4 siku-siku itu? Misalnya matrik A. Nah, ini segi 4 siku-siku ya. Nah, nanti ada baris, nanti juga ada kolom ya. Nah, boleh seperti itu contohnya. Nah, ada yang bilangan-bilangan dalam susunan ini, misalnya bilangan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini disebut dengan entry atau elemen, bisa juga disebut dengan unsur dari matrik. Nah, kemudian ada ukuran atau ordo matrik. Ini menyatakan banyak baris, banyak kolom pada matrik tersebut. Nah, kalau kita lihat di contoh matrik kita ada berapa banyak baris atau kolom di matrik A ini. Nah, di matrik A kita punya baris. Ini berarti baris 1 ya. Baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Nah, kemudian kolomnya ada berapa? Ada kolom 1, 2, dan 3. Berarti nanti ordonya ini adalah matrik A itu ordonya adalah 3. Oke. Adalah 3 dikali 3. Nah, itu maksudnya ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh ordo matrik. Ada matrik A, B, C, dan D. Nah, kita lihat ordo matrik A. Matrik A itu berarti terdiri dari ada baris 1, 2, 3. Oke, ini 3 ya. Kemudian ada kolomnya 1, 2. Berarti dia ordonya matrik 3 kali 2. Kita lihat kemudian ordo matrik B. Matrik B ini ya. Matrik B berarti ada satu baris ya. Satu baris ini. Berarti ini satu baris. Kemudian berapa kolom? Nah, kolomnya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti ordo matriknya adalah 1 dikali 4. Nah, pertanyaannya ordo matrik C ini berapa gitu ya. Kita lihat barisnya ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini 4. Kemudian barisnya ada berapa? Kolomnya 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berarti ini ordonya adalah 4 dikali 4. Kemudian kita juga punya nih matrik D. Matrik D berapa nih baris sama kolomnya? Barisnya berarti ada 1, 2 ya. Berarti 2. Kolomnya ada berapa? Ada 1 aja. Oke. Nah, itu untuk ordo matrik A, B, C, dan D. Oke. Nah, sebelum bahas tadi ordo, seharusnya kita udah tahu dulu ya gimana cara menulis notasi dari matrik. Nah, matrik itu dinotasikan dengan huruf besar. Nah, misalnya di sini matrik A ya. Matrik A adalah sebuah matrik. Kita dapat menggunakan unsur A, I, J. Nah, ini menyatakan entry atau unsur, jadi sama dengan ordo tadi ya. Di baris itu kita umpamakan dengan I, nah kolom itu dengan J. Jadi ordonya dari A itu adalah A matrik A, I, J. Nah, kita lihat berarti di sini contohnya matrik A, penulisannya seperti ini ya. Nah, jadi elemennya, kalau elemen ini berarti A 1 baris 1 kolom 1. Nah, ini berarti baris 1 A baris 1 kolom 2 dan begitu seterusnya ya. Kalau ini berarti A baris 2 kolom 1. Nah, begitu seterusnya. Jadi matrik itu adalah baris dikali dengan kolom ya, ordonya.
Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis matrik. Ada banyak ya juga jenis-jenis matriknya. Ada matrik 0. Matrik 0 itu berarti elemennya atau entry-nya terdiri dari 0 gitu ya. Ada matrik 1. Kalau matrik 1 berarti barisnya 1, kolomnya 1. Nah, kemudian ada matrik baris, matrik kolom, matrik persegi, ada segitiga atas, segitiga bawah, ada juga diagonal, ada identitas, dan juga matrik transpose. Oke. Nah, sini ada penjelasannya ya untuk beberapa jenis matrik tersebut. Kalau matrik bujur sangkar itu dia ukurannya n kali n, berarti jumlah kolom sama barisnya itu sama gitu ya. Baris sama kolomnya sama untuk matrik bujur sangkar. Kemudian matrik 0, nah berarti setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0 gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa sifat ya dari matrik 0 ini. Kalau A ditambah 0 itu jadi nilai matrik A gitu ya. Kemudian matrik A dikali dengan 0 sama dengan 0. Begitu juga kalau 0 dikali dengan matrik A dapatnya 0 ya. Nah, itu ada sifat-sifat untuk matrik 0. Kemudian kita masuk ke jenis matrik selanjutnya. Ada matrik diagonal. Nah, seperti apa itu matrik diagonal? Nah, ini matrik persegi ya, matrik persegi berarti jumlah baris sama kolomnya sama. Yang semua elemennya di atas dan di bawah diagonalnya itu adalah 0 gitu ya. Nah, dinotasikan sebagai matrik D. Nah, ini ya. Diagonalnya itu ada nilainya ini ya, diagonal. Sementara matrik di atas atau di bawahnya ini ya 0 semua. Itu disebut dengan matrik diagonal. Nah, kemudian ada matrik skalar namanya. Apa itu matrik skalar? Dia juga matrik diagonal, cuman kalau diagonal ini kan berbeda ya. Nah, nilai angka di diagonalnya ini berbeda. Tapi kalau matriks skalar, dia diagonalnya ini sama ya, elemennya. Oke, lanjut ke jenis matriks selanjutnya. Ada matrik identitas. Nah, apa itu matrik identitas? Nah, matriks skalar yang elemen diagonal utamanya itu nilainya 1 semuanya. Nah, ini ya. 1. Nah, juga ada sifat-sifatnya ini ya. A dikali matrik identitas dapat nilainya A. Kalau identitas dikali dengan A dapatnya adalah matrik A. Kemudian juga ada matrik segitiga bawah, matrik segitiga atas ya. Nah, kalau ini berarti ini segitiga atas. Nah, kalau ini segitiga bawah. Nah, itu ya, di atas maksudnya elemen matrik persegi, elemen di bawah diagonalnya adalah 0 gitu ya. Kemudian segitiga bawah berarti elemen yang di atas ya, berarti dia kebalikan ini ya, yang utamanya bernilai 0. Oke, kemudian masuk ke operasi pada matrik. Nah, bagaimana kita melakukan kegiatan operasi pada matrik? Kita lihat dulu di penjumlahan ya. Oke, penjumlahan jika A dan B adalah sembarang dua matrik yang ukurannya sama. Apa yang dimaksud dengan ukurannya sama ini ya? Nah, maka jumlah A dan B, A plus B, A tambah B adalah matrik yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian pada dalam kedua matrik tersebut. Nah, maksud ukurannya sama ini adalah artinya baris sama kolomnya sama gitu ya, baru dia bisa dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan yang mana gitu ya. Nah, misalnya kita punya nih matrik A, ada matrik A dan matrik B. Ordonya sama-sama ya, 3 kali 3. Oke, 3 kali 3. Jadi gimana kita menjumlahkan A ditambah B? Berarti yang ini A1 gitu ya, baris 1 kolom 1, kita tambahkan dengan B1 B baris 1 kolom 1. Begitu juga dengan A baris 1 kolom 2, kita tambahkan dengan B1 kolom 2 gitu ya. Nah, ini. Kemudian untuk A baris 1 kolom 3 kita tambahkan dengan B baris 1 kolom 3. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah juga ya. Nah, ini berarti ditambahkan dengan ini dapat sini ya.
Nah, ini kemudian kita tambahkan dengan ini, nah ini nilainya. Nah, begitu ya seterusnya sampai akhir. Nah, jadi kalau ukurannya sama baru kita bisa menjumlahkan. Nah, dia ini juga berlaku pada operasi pengurangan ya, pada matrik. Oke, nah ini ada contoh soal. Nah, kita punya matrik A dan matrik B. Matrik A itu berarti ini terdiri dari 2 baris 3 kolom ya, sama ini 2 baris 3 kolom. Oke, kita tambahkan A ditambah B, berarti dari mana nih dapat nilai 7 ya? 7 itu berarti 3. Nah, sini ya. 3 ditambah 4. Nah, itu. Kemudian min 4 ini dapat dari mana? Berarti ini 2. Oke, 2 ditambahkan dengan 6 ya. Nah, 12 ini dapat dari mana? 5 ditambah dengan 7. Oke, hati-hati dalam angka minus ya. Nah, kemudian ini sama dengan di bawah ya, 1 ditambah dengan 0. Nah, itu ya, tambah. Oke. Kemudian dapat 1, berarti minus 6. Minus 6 kita tambahkan dengan 8, dapatnya adalah 2. Kemudian 4 ditambah dengan 2 dapat nilainya 6 ya. Oke, nah itu untuk penjumlahan. Sama pun dengan pengurangan ya. Nah, pengurangan minus 1 ini dapatnya dari mana? Berarti 3 kita kurang dengan 4 ya, 4 di sini. Kemudian 8 ini dari mana? 2 dikurang, berarti ini 2 dikurang dengan minus 6 ya. Jadi dapatnya 2 tambah 6 jadi 8. Nah, kemudian ini minus 2 ini dapatnya dari mana? Berarti 5 ya, 5 kita kurangi dengan 7. Nah, begitu juga untuk yang di bawah ya, 1 ini dapatnya dari mana? Berarti 1 dikurang 0. Nah, begitu selanjutnya sampai dapat 2 ini ya. Oke, tidak cukup sulit ya, tidak sulit ya rasanya untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke perkalian ya. Perkalian pada matrik operasi selanjutnya. Nah, di sini ada yang pertama, ini cukup mudah juga ya, perkalian skalar pada matrik. Nah, di sini jika A adalah suatu matrik dan C adalah suatu skalar gitu ya. Nah, maka hasil kali C dikali A adalah matrik yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing entry dari A oleh C. Nah, kita punya matrik A ya, matrik A. Kemudian C kali A adalah berarti ini ya, C dikali A ke sini ya. Nah, kemudian C dikali A1 kolom 2. Nah, kemudian juga di sini tidak sulit ya. Nah, ini ke sini berarti dikalikan C aja masing-masingnya di elemen-elemennya itu ya. Nah, kemudian juga ada kalau tadi dengan skalar, sekarang gimana nih caranya kalau matrik dengan matrik? Nah, kita punya matrik A dan matrik B gitu ya. Nah, perkalian matrik misalnya ini ada A dengan ordo M kali N ya, dikalikan dengan matrik B itu P kali Q ordonya. Jadi kita bisa tahu banyak kolom kalau A dikali B itu berapa ya. Nah, dapat nanti matrik C. Nah, matrik A itu terdiri dari ordonya M dikali N. Kalau B itu P dikali Q. Jadi ordo C itu nanti di mana? Jadi ordo C adalah ordo M dikali dengan Q ya. M dikali dengan Q. Nah, misalnya kita punya matrik A itu adalah 2 dikali 2 dikali B itu misalnya 2 dikali 1. Jadi matriknya nanti adalah berarti 2 dikali 1 hasilnya ya, ordonya.
Oke, kita lihat contohnya dulu ya. Nah, misalnya kita punya matrik A terdiri dari 2 baris 3 kolom ya. Nah, gimana kalau misalnya min 2 dikali dengan A, ini matriks skalar ya. Cukup dikalikan aja masing-masingnya 2 ya elemennya. Berarti dari mana dapat minus 14? Berarti 7 dikali min 2 ya. Nah, dari mana dapatnya 8? 8 itu min 4 dikali dengan min 2. Ini ya. Min 24 dari mana? 12 dikali dengan min 2. Dapat minus 24. Ini juga min 1, 2 ini dari mana? Berarti min 1 dikali min 2. Ini min 4 ini dari min 2 kali min 2 dapat minus 4 ya. Ini min 6 dikali min 2 dapatnya 12. Oke. Nah, tidak sulit ya untuk mengalihkan di matrik dengan skalar. Kemudian kalau misalnya kita punya 2 matrik, nah ini matrik A dikali dengan matrik B. Matrik A itu ada di sini. Matrik A itu ordonya apa? Ada 2 baris, 2 dikali 3 ya. Matrik B itu kita buktikan ya. Matrik B itu ada 3 baris kali 2 kolom. Jadi nanti misalnya A dikali B, matriknya adalah ini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Berarti matrik C-nya nanti kita peroleh hasilnya adalah berarti 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2. Oke. Kita buktikan ini 2 kali 2 ya. Oke, gimana caranya untuk mengalihkan matrik? Oke, kita kalikan kolom ke baris ya. Baris ke kolom ya. Nah, misalnya ini berarti 2 ini ya, 2 dikali 1. Kemudian nah, baris 1 ini dikalikan ke min 1, kemudian ditambah dengan 4 dikali 4. Oke. Nah, ini ya. Oke, berarti ini kita kalikan ke kolom ini. Kemudian selanjutnya kita punya baris 1. Baris 1 ini kita kalikan ke kolom 2 lagi. Berarti 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3, kemudian 4 dikali min 1. Oke, selesai itu ya. Kemudian kita masuk ke baris kedua. Baris kedua berarti ini ya, baris kedua ini kita kalikan juga ke kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 berarti min 1 kali 1. Oke, min 1 kali 1 ya. Mungkin kita hapus dulu ya semuanya ini ya, biar tidak membingungkan. Oke, lanjut. Oke, kemudian kita kalikan baris 2 ini ke kolom 1 dan baris 2 ke kolom 2. Oke, yang ini berarti min 1 dikali 1, kemudian min 3 dikali min 1, kemudian 2 dikali 4. Oke, kita tambahkan semuanya. Nah, kemudian juga baris 2 ke kolom 2 lagi. Berarti ini min 1 kali 2, kemudian min 3 dikali kemudian 3 dikali 3 ditambahkan tambah dengan 2 kali min 1. Nah, kita selesaikan ya. 17 ini dapat dari 2 kali 1 2 ditambah 1 min 1 berarti 2 kurang 1. Oke, berarti 2 kurang 1 tambah 16 ya. Kemudian ini 4 ditambah 3 dikurang 4. Kalau ini min 1 dikurang 3 ditambah 8. Oke, ini min 2 ditambah 3 kali 3 9 dikurang 2. Oke.
2 dikurang 1, 1 tambah 16, 17 ya. Oke, kemudian 4 ditambah 3, 7 dikurang 4 dapat 3. Kemudian min 1 dikurang 3 ditambah 8, min 4 tambah 8, 4 ya. Oke, kemudian min 2 tambah 9, 7 dikurang 2 dapat 5 nilainya. Oke, nah silahkan juga dibuktikan apakah A dikali B. Ya, ini kita A kali B ya. Nah, apakah sama dengan B dikali A? Silahkan dites, dikerjakan ya. Oke, kemudian masuk ke yang selanjutnya ada matrik transpos. Apa maksudnya gitu ya dengan matrik transpos ini? Oke, matrik transpos itu ada jika A adalah suatu matrik terdiri dari ordonya M kali N, maka transpos A itu dinyatakan oleh A transpos gitu ya. Nah, didefinisikan sebagai matrik N dikali M. Nah, yaitu kolom pertamanya adalah baris pertama dari kolom A dan kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Nah, jadi kita transpos nih yang baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, contohnya ini ada matrik A. Matrik A itu terdiri dari 2 baris ya, baris 1, baris 2. Dengan kolom ada 3, 1, 2, 3. Kemudian kita transpos. Nah, ordonya ini 2 kali 3. Nah, kita transpos nih. Nah, tadi kan misalnya A itu adalah M kali N. Kalau transposnya berarti adalah N kali M ya. Ordonya 3 kali 2. Nah, kita transpos ini. Kita punya matrik A gitu ya. A transpos itu adalah kita transpos dulu baris 1 ya, baris 1 dia itu jadi kolom. Nah, 1 3 1. Kemudian baris 2 jadi kolom juga. 4 1 3. Nah, itu ya. Jadi kita transpos barisnya jadi kolom. Ya, nanti ini ya, kolomnya nanti akan jadi baris lagi. Oke, nah itu ya ada beberapa sifat dari matrik transpos. Kalau kita punya matrik A dan A ditambah B ya, A ditambah B, kemudian kita transposkan, itu dia sama dengan hasilnya A transpos tambah B transpos. Nah, kalau kita punya matrik A transpos gitu ya, kemudian ditransposkan lagi nih, jadi kembali lagi dia ke A. Nah, misalnya A kali B kemudian ditransposkan sama dengan B transpos A transpos ya, kali A transpos. Oke, kemudian K, misalnya K berarti ini skalarnya ya, KA, kita K dikali A, kemudian ditransposkan, dapat adalah KA transport. Nah, itu beberapa sifat dari matrik transpos. Oke, baik, mungkin sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Kita bahas sampai tadi ada operasi matrik sampai ke matrik transpos. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai matrik, yaitu tentang determinan dan inverse matrik. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya kali ini. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Silahkan dipelajari dengan baik lagi, gunakan referensi dari semua referensi yang ada gitu ya, tidak terbatas untuk referensinya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.